Oke, kali ini kita mau tes iOS 26 di iPhone 11. Yang mana ini adalah seri iPhone terendah ya untuk saat ini yang bisa update ke version iOS terbaru Apple di tahun 2025-2026. Jadi ini adalah iPhone Satria. Gua akan tanya ke dia apakah Anda sangat yakin? Sangat yakin. Oke lah kalau begitu. By the way, ini iPhone 11 yang udah pernah kita buatin reviewnya juga. Masih bisa dibilang worth it lah ya di tahun 2025 ini. Tapi ya berhubung karena kemarin teman-teman juga udah pada tahu ya kalau OS 26 itu jadi OS terakhir yang bisa diupdate ke iPhone 11 ini. Kalau misalnya emang kalian mau mempertimbangkan pemakaian iPhone untuk beberapa tahun ke depan, saran gua mungkin better saving dikit untuk naik ke seri 12 atau seri 13 gitu ya biar lebih long last. Jadi sebelumnya iPhone 11 ini pakai iOS 18.5 dan ini yang storage-nya 64 GB. Ini iPhone apa flash disk, Sat? Dan tadi juga udah kita coba update ya ke iOS 26, downloadingnya sekitar 10-20 menitan lah. Dan sekarang ini udah posisinya selesai terupdate nih. Ini udah di tampilan registernya kayak gini. Ini gue belum bisa ngatur brightness jadi bakal terang banget, jadi akan gue naikin kayak gini ya. Nah ini ada tulisannya software update complete. Sebenarnya gue nggak mau yang gimana-gimana ya ngetes di iPhone 11 ini. Gue cuma penasaran kayak gimana performanya dulu aja deh. Apakah dia asma ya kan? Karena harusnya video ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini pakai iPhone 11 atau mungkin iPhone 12 gitu ya. Kalian mungkin worry apakah UI atau animation di iOS 26 itu bisa bikin iPhone kalian jadi tambah nge-lag gitu ya. Nah, ini kita udah di home screen-nya iOS 26. Kalau kita lihat di sini, yoi, udah glass ya kan? Udah glass kayak gini dan oke. Halus kan? Tesat. Oh iya, halus. Halus kan? FYI aja, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau OS-nya ini adalah developer beta version. Dan kalau teman-teman lihat di setting, lalu ke about juga di sini untuk iOS versionnya udah 26 dan di sini surprisingly masih halus ya, so far so good. Dan nih yang Satria nggak suka dari kemarin dan gue juga nggak suka sih, itu adalah control centernya. Lebih better, Sat. Lebih better tuh gimana ya? Better memang better. Betternya itu udah lebih baik gitu. Jadi kalau lebih better lebih baik gitu maksud gue. Ya? Lebih gelap nih. Ih, oke sih. Coba gue ditahan. Kayak gimana sih? Kalau ada animasi yang beda. Oh, tetap kurang lah. Tetap kurang suka? Kurang. Tetap lebih suka iOS 18. Ini control center yang biasa. Tuh. Yang iOS 18, ini iOS 26. Ini iPhone 15 ya. Lebih suka yang mana? Kalau Satria katanya prefer yang ini. Kalau gue sih ini udah mendingan sih dibanding yang kemarin nih, control centernya. Dan wallpapernya masih wallpaper lama nggak sih nih? Ganti ya. Kita tes pakai wallpaper iOS 26 lah. Nah, ini dia nih wallpaper iOS 26 ya kan. Set wallpaper pair. Iya. Dan ini adalah iPhone dengan bezel yang paling tebel ya untuk saat ini. Ini bezelnya iPhone 11 tuh. Tebel banget. Mungkin memang karena ini masih kosong juga ya iPhone-nya. Gue nggak tahu untuk penggunaan maybe seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi yang jelas kita akan tes iOS 26 ini ke stage beta berikutnya di iPhone 11 ini. Sekaligus kita kawal iOS 26 ini untuk beberapa bulan ke depan. Kita lihat performanya kayak apa. Khususnya untuk di device requirement-nya ini paling minimum gitu ya untuk serinya. Sekarang mari kita cek dulu untuk storage-nya. Ini by the way dari tadi animation jalan semua loh, motionnya tuh ya, nggak ada pakai reduce motion, nggak di setting apa-apa lah. Ini bener-bener baru banget ke update. Kita masuk ke setting, lalu ke general dan ke iPhone storage-nya. At least ketika kalian mau update ke iOS 26 ini, storage yang harus kalian siapkan itu kisaran di 20 GB lah ya. Karena kalian bisa lihat di sini untuk iOS-nya butuh 12 sekian giga dan untuk sistem datanya dia butuh 5 gigaan lebih gitu ya. Jadi total 17 something. Jadi ya better siapin aja 20 GB storage. Dan ini Satria 64 GB, free-nya itu cuma 44 GB gitu. Ini hampir 20 GB udah kepake buat sistem. Tapi ya harusnya sekarang juga buat teman-teman kayaknya udah jarang ya yang pakai 64 GB. Kalaupun memang misalnya masih ada, gua harap kalian bisa memaintain manajemen data kalian gitu ya. Jadi biar iPhone tidak selalu sesak. Dan ngomong-ngomong soal sesak ya kan, di sini sih gue ngeliat indikasi-indikasi kalau iPhone-nya ini benar-benar mengalami asma ya, ISPA atau apapun itu.
So far so good, kita ke multitasking juga aman. Terus kalau kalian lihat di sini untuk docknya udah langsung kelihatan nih efek-efek glassnya, dan ternyata ini tidak terlalu mempengaruhi si performa iPhone itu sendiri. Dan kalau misalnya kita masuk ke aplikasi-aplikasi seperti Apple Music, oke, lalu kita masuk ke setting udah tadi, lalu Safari, lalu ke Health mungkin, atau juga ke App Store lah ya kan. Kita coba pindah-pindah aplikasi dulu nih. Nah, dari App Store gue ke Safari, lalu gue ke Apple Music, lalu gue pindah lagi ke App Store lagi. Ini yang nyambung terus dan ya so far aman-aman aja, dan kalian bisa lihat juga di sini. Set ya kan. Tapi serius deh, di iPhone 11 ini, karena mungkin gue nganggapnya iPhone-nya ini udah cukup berumur ya, karena ini dirilis tuh 2019. Berarti udah 6 tahun nih device umurnya. Dan setelah update ke iOS 26 ini, gue lebih ngerasa kalau iPhone ini jadi lebih remaja gitu. Jadi kayak peremajaan dengan update iOS 26 ini. Gue gak ngedapetin feel ini pada saat gue kemarin ngetes di iPhone 16. Tapi pas di iPhone 11 ini dengan performa yang seperti ini, tadi ada sedikit drop kalau teman-teman lihat, ya kan? Ya gue nggak tahu apakah emang iOS-nya ini berat atau memang karena ini masih developer beta version gitu ya. Ya sekali lagi ini kita nggak bisa judge lebih awal karena memang dari iOS-nya ini sendiri memang belum sempurna gitu ya. Dan untuk temperatur so far aman, nggak ada yang hangat gimana-gimana karena nggak kita pakai yang gimana-gimana juga ya. Dari tadi kita tes masuk kamera juga untuk UI-nya. Oh oke, location service kita nyalain dulu. Oke, untuk UI kameranya juga ini so far masih sama ya kayak yang di iPhone lainnya. Fitur apa aja yang nggak didapetin di iPhone 11 kalau kita bandingin dengan iPhone 16 Pro atau iPhone 16 yang sama-sama install atau update ke iOS 26. Ya, so far sih yang gue lihat tuh diantaranya fitur-fitur yang menggunakan Apple Intelligence. Jadi seperti yang kita tahu kalau Apple Intelligence itu minimum requirement-nya di iPhone 15 Pro. Even iPhone 15 aja nggak dapet gitu. Dan tentunya ada beberapa fitur-fitur iOS 26 yang nggak masuk juga ke iPhone 11 ini. Contoh kecilnya adalah fitur message-nya. Yang mana kalau teman-teman tahu di message iOS 26 itu sekarang kan ada opsi untuk tampilan nambahin background di belakang ya, animated background gitu. Sedangkan di sini kalau gua tap untuk kontaknya, di sini langsung data kontak message-nya itu, dan di sini langsung foto, link, dokumen. Harusnya nih ada di sebelah kirinya gitu. Nah di iPhone 11 ini nggak dapet guys. Dan kalau kalian cek di official websitenya Apple untuk fitur-fitur di iOS 26 dan minimum requirement seri-seri iPhone-nya, minimal itu baru muncul untuk seri iPhone 12 ke atas. Jadi ya iPhone 11 ini tuh kayak gimana ya, Apple tuh ya udah deh nih lu dapat aja deh, tapi ya seadanya ya gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Terus buat kalian yang penasaran juga untuk di lock screen ya, ternyata di iPhone 11 ini itu dia nggak dapet efek parallax ya, kayak spatial photo gitu. Tapi kalau depth effectnya mah dapet karena ini udah lama ya, dari iOS 17 atau 18 gitu. Nah ini contoh di iPhone 16 Pro yang bisa dipakein efek spasial fotonya gitu. Jadi dia kayak parallax effect gitu. Kalau digerak-gerakin tuh dia kayak 3D gitu nih. Jadi ya menurut gue ini sayang banget sih. Padahal kalau fitur spatial foto atau parallax wallpaper ini masuk ke iPhone 11, iPhone 11 tuh rasanya bisa jauh lebih fresh lagi di iOS 26 ini. Lalu selebihnya kita cek ke aplikasi fotonya. Di sini so far so good ya. Ini foto-foto backupan gue dari iCloud, dan kalau kalian lihat nih untuk glassnya juga aman-aman aja ya. Di bawah sini ada UI animation barunya juga ya kan, dan dia nembus pandang gitu sama background di belakangnya. Dan kalau gua slide kayak gini, dia animationnya juga cukup smooth, walaupun gue tahu banget ini bukan actual animation di iOS 26 yang seperti Apple demokan di WWDC kemarin. Tapi secara garis besar di sini yang pengen gue tekankan adalah untuk responsivitas animasi di iOS 26 ini sendiri yang kita pasangkan di iPhone 11 ini, ya menurut gue so far so good gitu. Kalau kalian lihat tuh animationnya nggak yang patah-patah yang gimana banget gitu. Palingan patahnya tuh kayak gini guys. Kalau gua hold satu kayak gini, nah tuh kelihatan kan kayak ada teknya gitu. Jadi nggak smooth seperti seharusnya gitu tuh. Dia kayak ada nge-spread sedikit ke belakang sini. But it's okay, itu sangat dimaklumi sekali karena
Ini adalah developer beta version. Dan ya kurang lebih seperti inilah yang kita bisa lihat bareng-bareng ya performa iPhone 11 running iOS 26 yang saat ini masih berada di stage beta developer beta version. Dan ya so far so good, gua nggak expect kalau performanya tuh kayak gini ya. Karena memang pengalaman gua yang ngikutin versi-versi iOS terbaru yang masih berada di beta stage itu semakin kesini semakin membaik gitu. Di beta iOS 14, iOS 13 itu beta 1, beta 2 jauh lebih hancur gitu. Jadi bisa dibilang semenjak seri iOS 17, 18 dan 26 ini yang terakhir beta versionnya nih udah halus banget sih. Udah mirip-mirip kayak apa sebutannya, public beta versionnya lah gitu. Oke, mungkin ini aja yang bisa gua share. Sat, aman ya sejauh ini Sat? Aman lah. Aman ya kan, tapi tetap kalau buat daily kurang rekomen. Jadi kalau temen-temen nekat mau update silahkan, tapi resiko ditanggung masing-masing ya. Di sini gue cuma share aja kayak apa iOS 26 di iPhone 11 ini. Dan sekali lagi gue tekankan ya, ini iPhone 11 yang base model, bukan yang pro model. Jadi ini adalah varian paling bawahnya untuk iPhone yang bisa update ke iOS 26 di tahun 2025-2026. Buat teman-teman saat ini pakai iPhone 12, iPhone 13, 14 yang udah update ke iOS 26, boleh banget share experience kalian di kolom komentar di bawah biar bisa jadi referensi juga buat teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin lagi mantau performa iOS 26 yang masih di developer beta version running di seri-seri iPhone tertentu. Segitu dulu aja dari gua, like and share this video dan kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.